Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kubis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai 7 hal ya, yang tentunya si suami ini, khusus para suami harus tahu ya, yaitu sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita jabarkan atau kita bisa pelajari sama-sama, yaitu mengenai kenapa istri selingkuh. Nah, ini tentunya adalah memiliki latar belakang yang beragam, memiliki latar belakang yang berbeda antara perselingkuhan satu dengan yang lainnya. Artinya memiliki ragam yang berbeda, walaupun pada dasarnya memiliki kesimpulan yang sama, yaitu selingkuh. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini kita memang ketika sudah berumah tangga harus betul-betul memahami ya secara jelas sifat satu sama lain ya. Walaupun tentunya di sini butuh proses pemahaman bahwa untuk menyatukan dua hati yang bisa jadi ada kalanya berbeda paham, berbeda prinsip, ini dibutuhkan kesabaran. Karena di sini tentunya adalah bukan perbedaan yang kita berbesar, tapi kesamaan yang kita cari ya. Mendasar ke beberapa kebiasaan yang terjadi ketika perselingkuhan ini terjadi adalah karena pasangan merasa tidak puas. Nah, tidak puas ini memiliki banyak faktor ya, banyak sisi ya, yang memang seorang suami harus paham betul tentang ini, karena kepuasan bukan hanya ada pada satu sisi. Biasanya kepuasan ini juga bisa terjadi pada fisik, ekonomi, dan juga keintiman ya, karena tentunya kita tidak munafik bahwa ketika bicara fisik ini perlahan akan memudar dari waktu ke waktu. Bicara keintiman jelas berkurang ya. Bicara tentang ekonomi ini adalah hal yang lumrah. Namun bagaimana kita menyikapi hal ini adalah kita harus senantiasa bagaimana menciptakan rasa syukur yang ada pada diri kita, kita tanamkan kepada pasangan kita, agar 3 hal ini tidak terjadi pada keluarga atau di tengah kehidupan rumah tangga. Lalu kemudian yang kedua adalah kemarahan ya. Biasanya ketika seseorang sudah lama menikah, ini tentunya timbul rasa bosan adalah manusiawi. Nah, ketika seseorang terlalu sering bosan atau sering berhadapan dengan kebosanan, maka seseorang pada akhirnya akan mudah tercipta sebuah kemarahan. Nah, kemarahan yang berlarut-larut, yang tidak segera diredam, ya, ini juga pada akhirnya bisa menciptakan sebuah perselingkuhan. Karena perselingkuhan dianggap dapat menciptakan sebuah kenyamanan, walaupun sebetulnya itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah bicara tentang harga diri. Bicara tentang harga diri bisa jadi karena di tengah kehidupan rumah tangganya merasa tidak dihargai. Jadi seseorang bisa jadi merasa harus merasa tertantang atau adrenalin, anggaplah seperti itu ya. Jadi pada akhirnya seseorang memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya di luaran masih dihargai, atau saya masih bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain walaupun selama ini pasangan sudah tidak menghargai saya lagi. Nah, maka dari itu saling menghargai satu sama lain adalah hal yang nomor 1 yang harus senantiasa dilakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena siapapun ketika merasa dihargai, maka seseorang akan enggan untuk berbuat ketidakbaikan terhadap orang yang mencintainya. Ini. Lalu yang keempat adalah kurang cinta. Nah ini, makanya disarankan setiap pernikahan, jelang pernikahan ini, penghulu atau orang yang berkompeten di situ selalu bertanya, tidakkah Anda akan menyesal nantinya jika suatu saat ada orang yang lebih dari ini, ya, dari orang yang dimaksud. Maka di sini dibutuhkan sebelum pernikahan memang keteguhan, rasa cinta, keteguhan, kasih sayang ini harus betul-betul sudah tertanam dalam sanubari masing-masing, agar hal ini tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari. Ya, kurang cinta ini biasa. Tapi bagaimana kita harus
menciptakan ya, kita harus mampu menciptakan hal-hal yang mampu memupuk rasa kurang cinta itu menjadi subur kembali. Ya. Lalu yang kelima juga bisa terjadi karena kebutuhan fantasi keintiman. Nah, fantasi keintiman di sini memang diakui atau tidak itu hal yang bisa jadi mendukung keharmonisan rumah tangga untuk jangka panjang. Ya, karena banyak orang yang selingkuh karena dengan alasan punya suami monoton atau sebaliknya punya istri monoton. Maka di sini kita tidak munafik bahwa fantasi menjadi bagian salah satu solusi ya, bukan satu-satunya solusi, salah satu solusi yang bisa menghilangkan kebosanan karena adanya inovasi fantasi yang terus diciptakan di antara keduanya. Lalu yang keenam adalah karena merasa diabaikan. Siapapun boleh jadi orang hebat, boleh jadi orang lemah. Tapi selemah-lemahnya orang ketika sudah merasa terabaikan, merasa harga dirinya tidak lagi dihargai, pasti akan melakukan sesuatu. Nah ini. Nah, karena ini di tengah kehidupan rumah tangga biasanya karena merasa tidak dihargai pada akhirnya mereka menciptakan atau seseorang menciptakan solusi sendiri. Dengan cara seperti itu untuk menunjukkan bahwa ini loh saya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah situasional. Ya, situasional ini memang unik tapi nyata. Artinya bisa jadi seseorang ya antara lawan jenis satu sama lain ini awalnya tidak diniati untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Namun karena seringnya pertemuan, seringnya tercipta sebuah kedekatan, pada akhirnya kedua insan ini tumbuhlah benih cinta di antara keduanya. Nah, tanpa disadari mereka atau di antara keduanya ini memang sama-sama sudah memiliki pasangan. Nah, tapi karena situasilah yang pada akhirnya mendorong seseorang atau dua orang ini akhirnya berbuat demikian. Walaupun ini awalnya tidak ada ya, awalnya tidak ada niat untuk melakukan itu, tapi karena memang situasi. Nah, situasi ini juga karena bisa diakibatkan karena seringnya pertemuan, bisa juga situasi ini karena situasi yang bersifat finansial bisa jadi ya, karena bisa jadi ketika finansial ujungnya adalah keterpaksa ini harus dilakukan. Walaupun sebetulnya masih banyak jalan ya untuk mengatasi hal tersebut selain melakukan perselingkuhan ya. Karena ketika kita mau berusaha, insya Allah Tuhan akan kasih jalan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya.